regression, logistic regression. Check it out. 1 hour later. Pada video kali ini kami akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian linear dan logistic regression, dan yang kedua Persamaan dan perbedaan linear dan logistic regression, dan yang ketiga adalah manfaat linear dan logistic regression. Hai, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan pengertian regresi linear dan pengertian regresi logistik. Regresi linear merupakan suatu metode untuk memprediksi variabel dependen atau Y besar berdasarkan nilai variabel independen atau X besar. Metode ini dapat digunakan untuk kasus-kasus di mana kita ingin memprediksi suatu kuantitas kontinu. Dan yang kedua adalah regresi logistik. Regresi logistik adalah metode yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen dengan sekumpulan variabel independen, sehingga variabel dependen bersifat kategoris. Selanjutnya, pertanyaan tentang kapan regresi linear digunakan. Regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau kontinu. Misalnya, jika kita ingin memprediksi berat badan seseorang berdasarkan tinggi badannya, kita dapat menggunakan regresi linear. Model ini atau metode ini mencari garis lurus terbaik yang meminimalkan kesalahan prediksi antara nilai optimum dan nilai prediksi. Terus, adapun jenis-jenis regresi linear dibagi menjadi 2. Yang pertama, dalam regresi linear sederhana, Anda memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. Misalnya, Anda dapat memeriksa hubungan antara konsumsi sayur mingguan seseorang atau variabel independen dan tekanan darah atau variabel dependen. Dalam kasus ini, menggunakan persamaan Y sama dengan AX tambah B. Adapun jenis yang kedua adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda berperan pada saat Anda memiliki beberapa variabel independen. Misalnya, dalam studi kasus yang sama, Anda mungkin mempertimbangkan tidak hanya kita mengonsumsi sayur, tetapi juga durasi tidur setiap malam sebelum pengukuran tekanan darah. Sekarang kita memiliki 2 variabel independen yang berarti kita bekerja sama dengan regresi linear berganda. Persamaan dalam skenario ini akan terlihat seperti Y sama dengan A tambah B1 dalam kurung X1 tambah B2 dalam kurung X2. Di sini X1 dan X2 adalah variabel independen atau konsumsi sayur dan durasi tidur, dan B1 dan B2 adalah kemiringan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah regresi logistik. Berbeda dengan regresi linear, regresi logistik digunakan untuk memprediksi hasil yang sifatnya kategorikal, biasanya dalam bentuk linear seperti ya atau tidak, dan sukses atau gagal. Model ini menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas. Adapun contoh kasus yang dapat diselesaikan oleh regresi logistik. Kasus yang pertama adalah prediksi kelulusan mahasiswa. Misalnya, apakah mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu atau terlambat berdasarkan faktor-faktor seperti jam belajar dan kehadiran. Terus, kasus yang kedua adalah prediksi atau diagnosa penyakit, yang pada kasus ini menentukan apakah pasien memiliki penyakit tertentu berdasarkan gejala dan hasil tesnya. Halo, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan regresi linear dan regresi logistik.
Teknik regresi linier secara matematis memodelkan faktor yang tidak diketahui pada beberapa faktor yang diketahui untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui secara pasti. Demikian pula dengan regresi logistik, yang menggunakan matematika untuk menentukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang telah diketahui. Prediksi ini biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas, seperti ya atau tidak. Nah, apa sih perbedaan utama dari regresi linier dan regresi logistik? Perbedaan terbesar regresi logistik dan regresi linier terletak pada pendekatan matematisnya. Yang pertama, nilai output. Regresi linier adalah skala nilai yang berkelanjutan. Misalnya, output ini mencakup angka, kilometer, harga, dan berat. Sebaliknya, nilai output model regresi logistik adalah probabilitas terjadinya peristiwa kategoris tetap. Misalnya, 0,76 dapat berarti 76% kemungkinan menggunakan kemeja biru, dan 0,22 dapat berarti peluang 22% untuk memilih iya. Yang kedua, hubungan variabel. Dalam analisis regresi, garis regresi adalah bentuk garis grafik yang mewakili hubungan antar setiap variabel independen dan variabel dependen. Dalam regresi linier, regresi terbentuk lurus. Setiap perubahan pada variabel independen memiliki efek langsung pada variabel dependen. Dalam regresi logistik, garis regresi berbentuk kurva S, yang juga dikenal sebagai kurva sigmoid. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, jenis distribusi matematika. Regresi linier mengikuti distribusi normal atau Gaussian dari variabel dependen. Distribusi normal digambarkan oleh garis kontinu pada grafik. Regresi logistik mengikuti distribusi binomial. Distribusi binomial biasanya digambarkan sebagai grafik batang. Lalu, apa saja persamaan antara regresi linier dan regresi logistik? Regresi linier dan regresi logistik memiliki beberapa kesamaan dan ruang aplikasi luas yang serupa. Yang pertama, analisis statistik. Regresi logistik dan regresi linier adalah bentuk analisis statistik atau data dan berada di bawah bidang ilmu data. Keduanya menggunakan pemodelan matematika untuk memprediksi nilai variabel output dari satu atau beberapa variabel input. Variabel output adalah variabel dependen, sedangkan variabel input adalah variabel independen. Hal ini dapat mempresentasikan regresi logistik dan regresi linier ke dalam persamaan matematika. Selain itu, juga dapat mempresentasikan model pada grafik. Pada regresi linier, setiap variabel independen memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen, tetapi tidak memiliki hubungan dengan variabel independen lainnya. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan linier. Variabel dependen biasanya merupakan nilai dari berbagai nilai kontinu. Contohnya, memprediksi harga rumah yang biasa termasuk dalam variabel dependen berdasarkan jumlah kamar, lingkungan, dan usia yang termasuk dalam variabel independen. Nah, pada regresi logistik, nilai variabel dependen adalah salah satu dari daftar kategori terbatas yang menggunakan klarifikasi binari. Ini disebut variabel kategoris. Contohnya adalah hasil lemparan dadu 6 sisi. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan logistik atau logaritmik. Contohnya, memprediksi kemungkinan harga rumah sebesar lebih dari 500.000 US dollar berdasarkan jumlah kamar, lingkungan, dan usia. Nah, yang kedua, teknik machine learning. Model regresi linier dan regresi logistik digunakan dalam machine learning yang diawasi. Machine learning yang diawasi melibatkan pelatihan model dengan memasukkan set data yang berlabel. Variabel dependen dan independen diketahui serta dikumpulkan oleh peneliti manusia. Dengan memasukkan data historis yang diketahui, persamaan matematika direkayasa terbalik. Pada akhirnya, prediksi dapat menjadi akurat untuk menghitung variabel independen yang tidak diketahui dari variabel independen yang diketahui. Nah, selanjutnya yang ketiga, kesulitan pelatihan. Regresi logistik dan regresi linier membutuhkan banyak data yang berlabel agar model menjadi akurat dalam membuat prediksi.
Ini bisa menjadi tugas yang sulit bagi manusia. Misalnya, jika Anda ingin memberikan label, apakah suatu gambar yang berisi model misalnya, semua gambar harus memiliki tanda variabel seperti ukuran mobil, sudut foto, dan penghalang. Nah, yang keempat atau yang terakhir, akurasi data yang terbatas. Model statistika yang menyesuaikan data input ke data output tidak selalu menyeratkan hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk regresi logistik dan regresi linear sendiri, korelasi bukanlah sebab akibat. Contohnya, harga rumah. Nama pemilik rumah masuk dalam daftar variabel independen. Kemudian, nama Johendo berkorelasi dalam harga jual rumah yang lebih rendah. Meskipun regresi linear dan regresi logistik akan memprediksi harga rumah yang lebih rendah, tetapi jika nama pemiliknya adalah Johendo, logika menyatakan hubungan data ini dengan data input itu tidaklah dibenarkan. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu manfaat dari dua teknik analisis statistik yang sangat umum digunakan dalam dunia data, yaitu regresi linear dan regresi logistik. Keduanya punya peran penting dalam membantu kita memahami pola dalam data dan membuat prediksi, tapi masing-masing digunakan dalam situasi yang berbeda, tergantung pada jenis data dan tujuan analisisnya. Regresi linear. Regresi linear digunakan ketika kita ingin memodelkan hubungan antara satu variabel terikat yang bersifat kontinu dengan satu atau lebih variabel bebas. Tujuannya adalah untuk menemukan garis lurus yang paling sesuai dengan data. Apa saja manfaat utama dari regresi linear? Pertama, prediksi nilai. Ini adalah manfaat paling mendasar. Setelah model terbentuk, kita dapat memasukkan nilai baru dari variabel bebas dan memperkirakan hasil dari variabel terikat. Contohnya, memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan dan jumlah kamar tidur, atau memperkirakan penjualan produk berdasarkan anggaran iklan. Kedua, mengidentifikasi hubungan antar variabel. Regresi linear membantu kita memahami seberapa kuat dan ke arah mana hubungan antar variabel berjalan. Contohnya, mengetahui seberapa besar pengaruh tambahan jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Ketiga, pengujian hipotesis. Kita bisa menguji apakah suatu variabel bebas benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Misalnya, menguji apakah ada hubungan antara tingkat polusi udara dan jumlah kasus penyakit pernapasan. Keempat, pengendalian variabel pengganggu, terutama dalam regresi linear berganda. Ini memungkinkan kita melihat pengaruh satu variabel dengan mengendalikan variabel lain. Contohnya, saat menilai pengaruh pengalaman kerja terhadap besar gaji, kita bisa mengontrol tingkat pendidikan. Jadi, kita bisa melihat efek pengalaman tanpa dipengaruhi oleh jenjang pendidikan seseorang. Kelima, regresi linear membantu dalam estimasi rata-rata nilai variabel dan juga meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, terutama dalam bisnis. Contohnya, menentukan faktor dalam proses produksi yang paling memengaruhi kualitas produk. Dan yang terakhir atau yang keenam, regresi linear dapat memberikan insight baru dengan mengungkapkan pola atau hubungan dalam data yang sebelumnya tidak terlihat. Regresi logistik berbeda dengan regresi linear. Regresi logistik digunakan untuk memodelkan probabilitas suatu hasil biner. Misalnya, ya atau tidak, berhasil atau gagal. Alih-alih menghasilkan nilai kontinu, regresi logistik memprediksi probabilitas yang berada dalam rentan 0 sampai 1 menggunakan fungsi sigmoid. Apa saja manfaat utama regresi logistik? Pertama, prediksi probabilitas. Kita bisa memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, memprediksi kemungkinan pelanggan melakukan pembelian. Kedua, klasifikasi. Dengan menetapkan ambang batas, kita dapat mengklasifikasikan data ke dalam dua kategori. Misalnya, menentukan apakah email masuk dalam kategori spam atau bukan. Ketiga, mengidentifikasi faktor resiko atau prediktor.
Regresi logistik menunjukkan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kemungkinan hasil tertentu. Contoh, mengetahui faktor mana yang meningkatkan risiko gagal jantung. Keempat, regresi logistik bisa memodelkan hubungan non-linier dengan probabilitas sesuatu yang tidak bisa dilakukan regresi linier secara langsung. Kelima, regresi logistik sangat fleksibel untuk data, kategorikal dan tetap mudah diinterpretasikan. Terakhir atau yang keenam, regresi logistik memiliki aplikasi luas di berbagai bidang seperti kedokteran, pemasaran, dan keuangan. Kesimpulannya, baik regresi linier maupun regresi logistik merupakan alat statistik yang sangat berguna, tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Regresi linier cocok digunakan ketika variabel yang ingin diprediksi bersifat kontinu, sedangkan regresi logistik tepat untuk memodelkan hasil biner atau kategorikal. Perbedaan utama terletak pada jenis variabel terikat, bentuk hubungan antar variabel, dan jenis hasil yang dihasilkan. Dengan memahami manfaat dan karakteristik keduanya, kita dapat memilih metode yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengambil keputusan berbasis data secara lebih akurat.